Kalau musim hujan nggak kelihatan. Ngapain kita proses? Itu ya saran saya. Sampai hari ini masih sebagai pemegang untuk pimpinan. Rewardnya untuk kuliah yang bermasalah ini nih. Ya, maaf nilai aguna. Appraisalnya disalahin, aku juga akan salah. Pasti. Ya, jangan berharap bisa melempar. Oh itu appraisalnya Pak. Jangan coba-coba melempar tanggung jawab. Karena orang audit sama kita nggak melihat ke situ. Loh, emangnya lu nggak tahu? Kita tanya balik. Lalu kan AO-nya nggak dilihat juga asetnya. Emang dari mana mentah-mentah orang penilai? Ya kan? Aku wajib tahu asetnya. Ya. Wah nggak sempet Pak. Wah bahasa yang sangat membunuh. Bunuh diri. Membunuh. Nggak sempet Pak, saya mau ngeliatin. Berapa banyak kamu apa megang? 15 Pak. 15 asal dengan aset jaminan. Ya, hati-hati kawan-kawan. Yang kedua adalah jual beli formalitas. Seperti tadi kita sudah kupas ya. Bohong-bohongan. Ya. Cuma pinjam-meminjam. Makanya ini banyak juga ya. Ketika ada nasabah nyerahin sertifikat dicek. Si baru nih. Namanya baru dibeli AJB. Pak minta AJB-nya loh. Pak, kan AJB harusnya Bapak punya sebagai pembeli. Dikasih loh sama notaris. Ya, pembeli wajib dapat notaris. Tapi kita jangan coba-coba minta AJB sama notaris. Pidana hukumnya. Itu yang baru. Gak boleh, itu rahasia. Ada orang hukum. Jangan lancang, ingin cepat. Notarisnya juga bohong. Dikasih. Dua-duanya bisa pidana. Ada kejadian di kantor kita. Yang satunya nekat, yang satunya blow on, dan kurang awas diri. Pidana karena yang si nasabah komplain. Kok dia bisa megang kopi aja bisa ya? Itu kan rahasia. Yang boleh tahu cuma notaris sama saya. Dan notaris disumpah bahwa menjaga kerahasiaan di fasilitasinya. Gak boleh. Jangan coba-coba. Mendingan minta sama nasabah. Apa pasti punya. Jangan lancang ya. Ini banyak hal yang lancang di kita nih. Karena nggak tahu, pengen cepet. Hati-hati, ya. Sudah ada kawan kita yang di UI gara-gara ini. Padahal udah kita warning tuh, jangan nekat. Akhirnya saya cuma kan berhenti. Nah, cuma nginep 2 malam sih. Lumayan kan? Patin, digangguin dikit gak apa-apa kan? Daripada di hotel radio, kursinya kursi besi lagi. Ya, udah tidur di sel loh, tidurnya di ruangan penyidik loh. Ruangan penyidik kan besar, masih aman. Siapa bilang enakan di sel ada yang nemenin? Wih, di sana robek. Apaan robek? Jual beli fiktif satunya lagi. Ya, kalau tadi jual beli fiktif itu ternyata nggak ada transaksi jual beli di antara mereka. Pura-pura ternyata. Makanya kalau ada tadi yang saya lanjutin ya, tanya ketika kita kunjungan apa sih? Punya ini saya rumah saya kan udah ada jual beli ketahuan. Ya. Ujung-ujungnya kalau ada calon nasabah kita ajak ke lokasi aset nggak mau. Pak, ini saya kasih orang aja Pak yang namanya Bapak. Pasang tanda tanya gede-gede. Nah, itu ilmu satu lagi. Kalau ada calon nasabah kita, Pak, kita ke sana ya Pak. Waduh, saya sibuk nih Pak, gini. Ini nanti saya tugasin supir saya. Bapak dijemput sama supir saya Pak. Apalagi kalau sampai di aset nggak bisa masuk. Ya, udah buru-buru. Udah dulu proses aspirasi. Ada sesuatu, ada apa denganmu? Ya, itu yang masukan. Jadi
temuan-temuan kita seperti itu. Kita tanya appraisalnya juga nekat. Mau masuk nggak Pak? Enggak. Tahu nggak ilmu penilaian? Enggak Pak. Nggak boleh menilai kalau kita nggak bisa masuk. Kode etik penilai tidak boleh menilai kalau nggak bisa masuk. Cuma dari luar nih. Wah, apalagi rumahnya orang kaya gede. Pagarnya, halamannya sama rumah kita gede pagarnya. Tok-tok ini. Oi, itu, woi. Tiba-tiba karena nggak bisa langsung. Salah. Orang pegang mati 4-5 aja nggak berani. Karena ada kode etik menilai berdasarkan penglihatan mata. Ini pakai mana? Ini gini. Cakep di luar wah. Pas masuk, berlepuk. Kejadian. Pas masuk nggak tanya itu rumah udah nggak pernah dipakai. Kelapon udah pada rubuh. Ya, yang lebih memilukan lagi, memalukan dan memilukan. Udah klosetnya nggak ada, wastafel dicopot, pintu hilang segala macam. Dinilai utuh sama appraisal kita. Akhirnya overvalue kan? Untung appraisalnya sadar diri dan akhirnya ya suka nggak suka dia pergi. Walaupun saya bilang kamu pergi, berarti kamu bisa terbebas. Ahli juga diterima. Ya. Pokoknya kalau ada yang agak aneh-aneh jangan masuk. Nah calon nasabah nggak mau nganterin ke rumah yang akan dijadi jaminan, terus kita nggak bisa akses, atau kalau kita masuk ternyata ada orang lain di tempat itu, kita cocokkan namanya, loh, bagus nggak? Wah, udah ketawa, lupakan. Ya. Kalaupun ada dan benar jelas, oh iya Pak, saya udah transaksi dengan dia Pak. Cuma saya dikasih waktu sama dia 2 bulan untuk supaya nyari rumah. Bikin surat pernyataan. Karena ada kejadian. Oke, Bapak benar ya 2 bulan lagi dikasih waktu. Mana Mas? Benar Pak, Bapak ngasih waktu 2 bulan Pak ya buat dia untuk supaya dia bisa nyari rumah baru atau gimana? Oh iya Pak. Oke. Kedua notaris pernyataan. Aman. Itu pun sebenarnya belum aman banget. Benar Bapak sudah lunas. Ya, saya atas asas jual beli sudah menerima seluruhnya pembayaran. Biasanya di AJB itu ada tulisan lunas ya. Lunasnya itu gede-gede, LUNAS, boh. Apa namanya? Tembelnya itu apa? Ukuran lunasnya 14 segala macam lah. Ya. Lunas. Bukan tunai, lunas. Terus saya ini. Tadinya tukang kompor, ya, ini kejadian. Saya mau catat apa yang kejadian. Usahanya adalah bikin kompor, pengen nyoba-nyoba bikin, bukan, bikin obat kuat. Kuat. Nggak kuat ya? Nggak kuat kan? Cepet kan bukan apa istilahnya itu kayak model cutting kayak gitu tuh. Bukan. Ya. Jadi pas kita ke pusat investigasi, wah ini saya setuju. Benar. Uang yang harusnya dipakai untuk beli material bikin kompor, dia disiapkan buat bikin pabrik jamu. Obat apa namanya minuman energi. Ya, yang notabene kayaknya nggak ngetop ya namanya. Kan kalau minuman energi yang kita pernah kenal kan apa aja? Rating deh, M150, Trajos, Extra Jos, Hema Piston, akhirnya tujuan pembiayaan kita nggak tercapai. Nah ujuk-ujuknya rupanya aku tahu. Banyak contoh saya streaming. Yang tadinya dia adalah usaha penggilingan padi, sukses tuh Pak Haji dengan usaha penggilingan padinya dibiayain untuk beli apa tuh mesin buat ngancurin padi. Yang orang desa mana? Nah, untuk beli tambahan mesin itu ternyata sama Pak Haji itu dipakai buat beli mobil elok, katanya buat angkutan orang-orang yang TKI atau pembantu rumah tangga yang tidak kasar pulang pergi. Nah sering tuh